إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pada kesempatan ini senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia, kasih sayang serta limpahan hidayah iman dan Islam yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita sempat hadir di tempat ini dalam rangka menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya salat Jumat. Tak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mari kita senantiasa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan apa yang diperintahkannya dan senantiasa menghindar, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuknya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah aneka menyaksikan bulan malakhir, bulan haji, salah satu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah karena di dalamnya terdapat begitu banyak keutamaan-keutamaan, amalan-amalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melewati beberapa bulan lalu yang bulan Ramadan yang agung, kemudian kita masuki bulan Zulhijjah, di mana 10 hari di awalnya dipenuhi dengan pahala-pahala yang besar. Maka beruntunglah kita umat Islam yang sempat memanfaatkan momen tersebut, karena telah meraih begitu banyak pahala di dalamnya dengan menjalankan begitu banyak ibadah-ibadah yang dimuliakan Allah, yang diutamakan, yang tentunya berbeda dengan bulan-bulan lainnya, sampai pada akhirnya kita merayakan hari raya Idul Adha, dilanjutkan dengan hari tasyrik di mana kita semua disunahkan untuk melakukan ibadah kurban. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Dari sekian banyak ibadah yang kita laksanakan, tentunya kita berharap pahala yang besar di sisi Allah beserta keridhaannya, agar apa yang kita lakukan itu tidak berlalu sia-sia sebagai seremoni belaka atau sebagai rutinitas biasa saja yang pada akhirnya tidak membawa manfaat bagi kita dalam hidup kita, apalagi nanti di akhirat kelak. Maka olehnya itu, mari kita senantiasa berupaya dan berusaha menjaga setiap amalan kita, memelihara dan merawat setiap ibadah yang kita lakukan, agar tidak sia-sia dalam hidup kita, begitupun di akhirat kelak, agar tidak sia-sia adanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena boleh jadi apa yang kita lakukan itu bisa rusak atau bisa berkurang nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan beberapa hal dan beberapa faktor. Hadirin sidang jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perlu kita tahu dan perlu kita pahami bersama apa-apa saja yang dapat merusak pahala ibadah kita, agar kita dapat menghindarkan diri darinya, sehingga setiap ibadah yang kita lakukan memperoleh pahala yang utuh di dunia sampai akhirat kelak. Hadirin jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa perkara yang dapat merusak pahala ibadah kita atau yang menyebabkan tidak diterimanya ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, yang menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tertolak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah syirik. Yarika apa wayarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 65, laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika law asyrakta la habita a'malukum wa la takunanna minal khasirin. Laqad qala Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekiranya niat kepakuan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala la habita a'malukum, makna sania itu sia-sia panggaukanmu amalan bajin lupa kusianmu, wa la takunanna minal khasirin, nama nasanya yang utama golongan atau dia bantuan kana pakusian digaukan ngailino anne pandalekan dia kakiada kemerkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah rutinitas dia kejalankan jalan talasata bila mana tidak dibarengi dengan tauhid, keyakinan akidah yang benar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan berlalu sia-sia. Andre natarima karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa la takunanna minal khasirin, na iya dia yang pertama golongan atau dia. Hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di samping kita melakukan rutinitas ibadah sebagai kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting bagi kita mengetahui, memahami apa-apa yang dapat merusak dari ibadah itu, sehingga kita bisa menjaga dan memelihara serta merawat ibadah kita, bukan hanya pada saat pelaksanaannya, tetapi terlebih di antara setelah kita melaksanakan ataupun sebelum melaksanakan. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin di antara kita di sini ada yang dari pelosok desa, ada yang dari gunung, ada yang dari jauh. Kita kebetulan bersama sholat Jumat di tempat ini. Tentunya itu sebuah usaha, sebuah ikhtiar
dalam rangka menggapai Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kewajiban kepadanya. Tapi boleh jadi di antara kita dalam perjalanan, setelah kita keluar dari tempat ini, mungkin kita kembali ke kampung halaman kita, ada yang ke gunung, ke pelosok desa dan lain-lain sebagainya. Setelah menunaikan ibadah Jumat di tempat ini, dalam perjalanan kita menemukan hal-hal yang dapat menjebak kita dalam kemusyrikan kepada Allah Ta'ala, sehingga ibadah yang kita lakukan di tempat ini belum sampai di rumah. Anda panambat tribalakta niat hilak kusuk oleh pahalana darungangan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena syirik itu adalah lawan dari tauhid. Sedangkan syarat satu ibadah harus terlintas dengan keimanan, ketauhidan, akidah yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu-tahu kesaliwatan masalah melabirnya ngasing hadir. Kemudian yang kedua, yang dapat merusak atau menyebabkan ditelaknya ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 217, wa man yartadid minkum an dinihi wa huwa yamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya kemudian mati dalam keadaan kafir, maka sungguh segala amal kebaikannya sikuntu amal pakusianna manasania kita terhapus di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi trilino kameton pari akhirat. Wa ulaika ashabun nar, nalai patipatan tuan miria manasanan jari salah ahli neraka, hum fiha khalidun, dan dia kisah kekal di dalamnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, meyakini akan kebenaran Islam, jangan sekali-kali kita melakukan satu tindakan, satu perbuatan yang dapat mengeluarkan kita daripada Islam. Kita jaga keimanan kita, kita jaga akidah kita, kita jaga tauhid kita, kita pertahankan agama kita. Apapun tantangan yang kita hadapi, mari kita pegang kuat kokoh keimanan kita kepada Allah dengan tetap berpegang teguh pada agama yang benar, yakni agama Islam. Meyakini agama Islam sebagai agama yang benar, meyakini agama Islam sebagai agama yang benar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, murtad atau keluar dari agama Allah otomatis menghapus semua amalan-amalan kita atau pahala-pahala dan semua ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan. Berbanding balik dengan orang yang masuk Islam. Kalau orang masuk Islam, maka dosanya di masa lalu sebelum masuk Islam yang dihapus. Tapi kalau orang Islam keluar dari Islam, bukan dosanya di masa lalu yang terhapus, tapi segala amal kebaikannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang dapat menghilangkan pahala daripada amal ibadah kita adalah ketika kita memiliki sifat riya. Yarkaniya kiballa dikanaya sifat putiale. Kita melaksanakan suatu perbuatan kebaikan ibadah bukan karena mengharap ridha Allah, tapi karena ingin power, karena erotna jitawa puji parantar betahu. Maka Allah berikan apa yang kita niatkan itu.
naik tangga keempat usia mari Allah Subhanahu wa taala karena eru dan japa pemuji para tahu insyaallah dipuji di para tahu, tetapi jangan berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa melaksanakan ibadah kebaikan dengan niat untuk mengharapkan dunia, maka dia akan memperoleh dunia, tapi dia tidak akan mendapatkan nanti pahala di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang terjadi di antara kita melaksanakan amalan akhirat tetapi niatnya bukan untuk akhirat, melaksanakan amalan akhirat semata-mata untuk mendapatkan dunia, maka insya Allah dia akan diberikan sesuai apa yang diharapkan. Allah akan berikan balasannya. Kalau diniatkan untuk dunia maka dia akan dapat dunia, meskipun itu amalan akhirat, tapi di akhirat tidak ada lagi bagian baginya. Alladzina hum yuraqun, orang-orang seperti ini kaum muslimin dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala fawailul lil musallin, yaitu neraka wajib. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya perkara yang dapat merusak amalan kita, ibadah kita, atau menghilangkan pahala dari amalan ibadah kita adalah ketika kita mendatangi dukun, tukang ramal dan sejenisnya. Lebih biasa dari persimbangan kita dengan umat Islam karena menghadapi satu persoalan tertentu, ia reka erok disandre usaha cita-cita tercapai. Kadang-kadang kita terjebak dalam perilaku seperti itu, mendatangi orang-orang pintar istilahnya. Dan di zaman modern sekarang ini canggih ini, kadang lewat dengan melalui sosial media orang sudah bisa punariolo lampai balakna dan rata-rata ya. Tapi sekarang tidak seperti itu lagi. Sosial media sudah banyak dimanfaatkan untuk perkara-perkara seperti itu, dan ini sangat merusak akidah, sangat merusak ibadah, bahkan menghapus pahala daripada ibadah kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengata rafan au kahinan fas'alu an syai'in wa tasaddaqu bima yaqul wala yuqbala minhu salatahu arba'ina yawman. Inai-inai kaum mangegi yang mendatangi orang-orang pintar yang dianggap pintar, dukun atau tukang ramal, meramal nasib mereka, mempertanyakan nasibnya, atau mencari penglaris. Satu kali melakukan itu, lanjut balabi salatau arba'ina yauman. Andrek diterima sampai natal 40 bang. Sekali melakukan hal tersebut 40 hari 40 malam salat kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jauh dan hindari hal tersebut. Solatnya sampai tapak usian ibadah tamarkan Allah Subhanahu wa taala. Nia kita terima bagi nana balas siagam pahala. Karena kita sholat ini bukan untuk dunia, tapi untuk mendapatkan keselamatan nanti di akhirat kelak. Lalu apalah artinya kita sholat, tapi kita juga yang merusaknya. Apalah artinya kita sholat jika sholat itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, perkara yang dapat merusak pahala amal ibadah kita adalah ketika kita gemar mabuk-mabukan, khamar dan sejenisnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang minum khamar sekali maka tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam, dan apabila ia bertobat diterima tobatnya. Kemudian bila dia mengulanginya lagi tidak diterima lagi selama 40 hari malam salatnya.
Jika dia bertobat, insya Allah terima tobatnya. Dan jika dia mengulanginya lagi, maka sholatnya tidak diterima lagi selama 40 hari 40 malam. Dan jika dia bertobat, diterima tobatnya sampai keempat kalinya diterima tobatnya masih mengulangi, maka Rasulullah mengatakan tidak diterima lagi sholatnya 40 hari 40 malam dan tidak diterima lagi tobatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika diulang selama 4 kali tobat, 4 kali juga mengulang, maka Rasulullah mengatakan tidak diterima salatnya dan tidak diterima lagi tobatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mereka yang dari sejak anak muda sudah hobi mabuk sampai tua? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, akankah bakal diterima tobatnya oleh Allah? Akankah bakal diterima salatnya oleh Allah? Sementara hobinya dari muda sampai tua memang sudah mabuk-mabukan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai kesimpulan, marilah kita senantiasa menjaga merawat ibadah kita, memelihara semua perbuatan kebaikan kita supaya bernilai ibadah di sisi Allah. Kita jaga pahala-pahala yang telah banyak kita kumpulkan agar tidak rusak di kemudian hari. Kita niatkan diri kita dalam rangka beribadah kepada Allah semata-mata mencari ridha-Nya, bukan karena yang lain. Kita niatkan semua hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita laksanakan, kita jaga jangan sampai itu rusak di kemudian hari. Hadirin sekalian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jika ada salahnya itu keterbatasan saya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'i ya. Allahumma rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina bi thaqarat al maut wan najata min nar wa afwan inda al hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillah.